Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya saudara semuanya rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, amin. Dan sebelum kita memuji memuliakan Tuhan, mari sama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah persatukan kami di dalam persekutuan pada pagi hari ini. Kami percaya Allah yang Maha Tinggi hadir di tengah-tengah kami. Kau menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Mungkin kami sedang berada di rumah atau mungkin kami sedang ada di pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Kau membuat setiap hati kami terhibur. Kau membuat iman kami semuanya bertambah-tambah. Semakin percaya akan Engkau, pengenalan kami di dalam Tuhan semakin nyata. Terima kasih Allah yang baik. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya di dalam nama Yesus. Dan kami mau berseru bagi nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Ya, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur, sama-sama katakan amin. Kita sama-sama pujikan dengan-Mu Tuhan, karena kita percaya Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita senantiasa, amin. Katakan dengan saya, tak pernah ku ragu
percaya dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Lebih lagi kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Persatukan hati kita, roh kita, biar senantiasa menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Kaulah harapan setiap kami Tuhan. Dan Kaulah jawaban atas setiap persoalan hidup kami. Kami tidak akan pernah takut. Kami tidak akan pernah gelisah. Iman kami bersepakat. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam
bersyukur, bersyukur. Lidah kami mau terus mengucap syukur Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Allah. Kami terima kemenangan darimu, Allah yang luar biasa. Terima kasih Allah yang baik. Setiap kami mau lebih mengenal Engkau, lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi. Kami mau mengenal Engkau secara pribadi ya Bapa. Karena kami tahu inilah waktunya bagi setiap kami untuk mengenal Engkau secara pribadi lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa Surgawi. Berikan kami telinga seorang murid ya Allah, sehingga kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu sungguh-sungguh dapat bertumbuh di dalam hidup kami. Kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami, memberi kemuliaan bagi nama Tuhan lebih lagi. Terima kasih Yesus. Bapa Surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, ajarku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Lebih lagi bersama-sama kata, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi
rencanamu indah Tuhan, karena rencanamu indah bagiku. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami dapat beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Meskipun kami ibadah secara online, tapi kami tetap percaya Engkau ada. Di tengah-tengah setiap kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati setiap kami, biar hati kami menjadi tanah yang baik. Ketika benih itu ditabur, Tuhan dapat bertumbuh dalam hidup kami. Dan kami rindu menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga Tuhan kami menjadi berkat bagi banyak orang dan orang-orang melihat Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami selalu menggenapi firman Tuhan. Kami siapkan hati kami tolak kuasa-kuasa jahat yang mencoba mengganggu kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak keluar dari tempat kami masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semuanya masih merasakan anugerah Tuhan, berkat daripada Tuhan. Kita masih bisa berkumpul bersama keluarga kita mungkin, atau kita ada yang ibadah online sendirian, kita tetap percaya Tuhan ada di dekat kita. Nah, pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Saya berikan judul mengelola amarah. Nah, untuk itu kita akan baca dahulu di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 sampai ayat 27. Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara, saya percaya bahwa setiap kita manusia itu pasti pernah melakukan amarah. Pernah marah kepada orang lain. Karena apa? Karena memang Tuhan menciptakan kita manusia itu berbeda dengan ciptaan lain Bapak Saudara. Kita itu Tuhan beri jiwa, pikiran, perasaan dan kehendak. Tuhan memberikan kepada kita rohnya, nefas. Sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa berelasi dengan Tuhan. Nah Bapak Saudara, tapi masalahnya orang-orang atau manusia yang memiliki emosi itu tidak banyak yang bisa mengelolanya dengan baik. Salah satu emosi itu adalah emosi negatif. Emosi adalah perasaan yang kita tunjukkan terhadap sesuatu atau kepada orang lain. Jadi emosi itu berbicara tentang perasaan kita yang kita tunjukkan kepada orang atau seseorang dan kepada sesuatu, keadaan. Mungkin ketika kita menghadapi keadaan sulit pada hari-hari ini Bapak Saudara, mungkin ada di antara kita yang merasa jengkel, yang merasa marah. Itu bentuk emosi negatif. Karena emosi dibagi menjadi dua, yaitu emosi negatif dan emosi positif. Emosi tidak pernah bersifat netral Bapak Saudara, tidak pernah. Selalu positif atau negatif. Tidak ada dikatakan non-emosional. Tidak ada emosi yang bersifat netral sesungguhnya. Nah, pada saat ini saya rindu membagikan firman Tuhan bagi kita semuanya. Bagaimana cara kita mengelola emosi negatif, salah satunya adalah marah. Ada banyak emosi negatif. Marah termasuk di dalamnya takut, khawatir, dendam, benci. Itu semua jenis-jenis emosi negatif Bapak Saudara. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana mengelola amarah kita, rasa marah atau emosi negatif itu. Nah Bapak Saudara, ada dua cara orang untuk mengelola amarah mereka. Yang pertama adalah orang yang menahan amarahnya di dalam dirinya. Nah, ini dilakukan oleh sekelompok kaum yang ada di Inggris yang bernama kaum Victorian. Ketika mereka punya rasa marah dengan orang lain atau keadaan yang menimpa mereka, mereka menutup diri mereka mengurung diri mereka, menahan rasa marah itu di dalam hidup mereka, dalam diri mereka masing-masing. Dan akibatnya mereka tidak mau bersosialisasi dengan orang. Jadi selama mereka punya rasa marah, mereka tidak mau ketemu orang. Karena katanya kalau ketemu orang, marahnya bisa meledak-meledak. Nah, apakah ada di antara kita seperti itu? Ketika kita marah, kita simpan dalam diri kita kurung diri kita tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Itu cara pertama Bapak Saudara. Jadi yang pertama mereka menekan rasa marah.
Yang kedua adalah justru mengumbar perasaan marah mereka. Jadi ketika mereka ada rasa marah kepada orang lain, mereka langsung mengungkapkannya secara langsung. Dan orang semacam ini tanpa disadari bisa melukai orang lain akibat marah yang dia ekspresikan kepada orang lain. Dia bisa berkata-kata yang jelek kepada orang lain, maksud saya. Dia bisa mungkin mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang lain. Karena apa? Karena ada rasa marah dalam dirinya dan dia ingin keluarkan itu. Akibatnya adalah orang yang mendengarnya, orang yang menjadi sasaran amarahnya itu menjadi terlukai. Lantas apa kata firman Tuhan Bapak Saudara tentang mengelola amarah? Kalau kita baca Alkitab secara menyeluruh Bapak Saudara, dari PL sampai PB itu, di PL itu Tuhan beberapa kali marah. Bahkan kalau kita baca PL itu secara khusus, seolah-olah Allah dalam PL itu punya sifat pemarah. Dikatakan Tuhan marah, lalu Allah murka, Allah marah. Beberapa bagian dalam Alkitab menuliskannya Bapak Saudara. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 7. Allah murka maksud saya. Lalu di dalam Markus pasal 10 ayat 14. Saya akan baca bagi kita Markus pasal 10 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ini adalah peristiwa ketika Tuhan itu marah kepada orang-orang Israel. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ketika ada orang-orang yang menghalangi anak-anak datang kepada Yesus, Tuhan marah kepada mereka karena mereka menghalangi anak-anak. Lalu di dalam Markus pasal 3 ayat 5. Ia berduka cita, maksudnya Yesus, karena kedegilan mereka. Dan dengan marah, Alkitab katakan, ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Bapak Saudara, ini cerita ketika hari Sabat itu ada orang yang mati sebelah tangannya, kata Alkitab. Lalu orang Farisi itu ingin mencari kesalahan Tuhan, melihat-lihat dari jauh, jangan-jangan Yesus ini melanggar hukum Taurat dengan menyembuhkan orang yang mati tangan sebelah tadi. Dan benar, karena Tuhan itu punya belas kasihan yang sangat tinggi ketika dia melihat orang itu sakit, Bapak Saudara. Lalu dia menyembuhkannya. Tapi Tuhan marah kepada orang Farisi karena dia tahu sikap yang jahat, sifat yang jahat yang mereka miliki. Mereka ingin mencari kesalahan Tuhan. Tuhan mengatakan demikian. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Bapak Saudara, jadi banyak bagian di Alkitab. Bahkan satu kisah yang sangat terkenal yang mungkin kita tahu ketika orang-orang berjualan dengan cara yang tidak jujur di bait suci. Tuhan berkata, kamu menjadikan rumahku menjadi sarang penyamun. Rumahku akan disebut rumah doa. Jadi Tuhan marah itu bukan karena mereka berjualan. Tapi karena memang mereka berjualan dengan cara tidak jujur. Harga kambing domba yang mereka jual itu Bapak Saudara, itu mereka buat harga berlipat-lipat sehingga sangat mahal. Bahkan mereka itu membohongi orang-orang yang datang ke bait suci dengan berkata bahwa domba yang mereka jual itu lebih layak untuk dipersembahkan sebagai korban. Lebih kudus daripada domba-domba yang dijual di luar sana atau di pasaran. Sehingga orang yang ingin datang ke bait suci, yang ingin mempersembahkan korban, baik itu korban penebus salah, korban ucapan syukur, korban pengampunan dosa dan sebagainya Bapak Saudara, itu harus membeli kambing domba yang dijual di bait suci dengan harga yang mahal. Nah, itu yang membuat Tuhan marah. Nah, Bapak Saudara, ada banyak bagian lain yang menuliskan bahwa Tuhan marah dan Tuhan mengizinkan orang-orang tertentu marah dalam Alkitab. Musa pun pernah marah dalam Keluaran Bapak Saudara. Di dalam Keluaran dia pernah marah. Saya akan baca, dikatakan demikian. Keluaran 32 ayat 19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa dan sebagainya. Ada banyak bagian lain Bapak Saudara. Nah, oleh sebab itu saya rindu kita sebagai orang-orang percaya itu mengerti bagaimana sih sebenarnya Alkitab ajarkan bagi kita semuanya untuk mengelola amarah kita. Jadi amarah itu tidak identik dengan dosa, tapi bisa menyebabkan dosa. Saya ulangi, amarah itu tidak identik dengan dosa, artinya marah itu tidak dosa, tapi marah itu bisa menyebabkan kita berdosa. Di dalam Mazmur pasal 4 ayat 5 dikatakan demikian. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam.
Jadi pemazmur mengatakan bahwa kalau kamu marah, oke, marahlah. Tapi jangan sampai berbuat dosa. Jadi marah itu tidak berdosa Bapak Saudara. Tapi ingat, marah itu bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, bagaimana cara kita mengelola amarah seperti yang Tuhan ajarkan. Dari Efesus pasal 4 tadi ayat 26 bagian A. Yang pertama adalah jangan mudah marah. Saya baca, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Dikatakan apabila kamu menjadi marah. Jadi Alkitab mengatakan kalau kamu itu terpaksa marah. Artinya kalau bisa jangan marah dengan cepat. Jangan mudah marah. Di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 9 Bapak Saudara. Pengkhotbah pasal 7 ayat 9 saya akan baca bagi kita semuanya. Dikatakan demikian. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Alkitab mengatakan orang yang cepat marah, orang yang mudah marah itu adalah orang bodoh. Karena apa? Karena dia tidak bisa menahan rasa marahnya. Apalagi ketika dia marah itu dengan cepat dan melukai hati orang, menyakiti hati orang, itu berbuat dosa. Nah, Bapak Saudara, dalam Amsal pasal 16 ayat 32 juga berkata, orang yang tidak mudah marah itu lebih baik daripada seseorang yang memiliki kuasa. Jadi orang yang bisa menahan marah itu, kata firman Tuhan itu lebih hebat atau lebih baik daripada orang yang punya kuasa sekalipun. Karena apa? Sesungguhnya dia itu lebih hebat karena dia bisa menahan marah. Artinya tidak banyak orang yang bisa menahan marah mereka. Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada alasan bagi kita untuk marah saat-saat ini. Mungkin karena faktor virus corona yang ada pada saat ini. Pandemi yang kita alami pada saat ini. Mungkin kebutuhan kita menjadi terganggu. Mungkin pendapatan kita, penghasilan kita pun menjadi terganggu. Usaha kita terganggu. Lalu ada rasa marah di hati kita. Bapak Saudara, seringkali ketika kita mudah marah karena situasi, karena perlakuan orang dalam hidup kita, itu membuat kita justru menyalahkan orang, memarahi orang yang tidak bersalah. Sebagai contoh, misalkan karena virus ini seharusnya kita memiliki penghasilan sekian, lalu karena faktor virus ini Bapak Saudara penghasilan kita berkurang. Lalu si istri marah kepada suaminya. Kenapa? Karena uang yang dihasilkan setiap bulannya itu kok berkurang dari biasanya. Tidak bisa lagi membeli kebutuhan seperti bulan-bulan sebelumnya. Lalu ada rasa marah kepada suami atau marah kepada anak-anak. Dan karena suami pun merasa dia sudah berusaha keras tapi tetap mendapatkan hasil yang minim, dia pun marah kepada istrinya. Ada sebuah kisah Bapak Saudara di kota besar, ada sepasang suami istri. Nah, lalu si suami ini adalah sebenarnya dia orang yang gengsi gitu ya. Dia orang yang ingin sekali dihormati. Nah, si istrinya ini orang yang suka marah. Tanpa alasan, tanpa sebab, si istri marah kepada suaminya. Lalu karena merasa tidak dihargai, si suami langsung marah juga. Dia semprot, ambil selang di rumah itu, dia semprot istri dan semprot semua isi rumahnya. Rumahnya berantakan basah. Tidak terima, si istri pun lalu tarik karpet, tarik taplak meja yang ada makanan dan benda-benda di atasnya, ditarik lalu dihamburkan sampai pecah semua. Lalu suami pun tidak terima. Lalu berteriak memaki-maki istrinya, menyalahkan istrinya, membuka-buka semua aib atau kesalahan istrinya yang dahulu. Oh saudara, marah itu bisa membuat rumah tangga kita menjadi hancur berantakan. Hanya hitungan detik Bapak Saudara. Mungkin mereka sudah membangun rumah yang begitu indahnya beberapa waktu yang lama. Tapi karena marah bisa hancur sedemikian. Bahkan hubungan mereka pun menjadi retak. Bapak Saudara, jadi mari firman Tuhan mengajarkan kita. Kalau kita itu ingin marah, pertimbangkan dulu. Pantas enggak kita marah? Apa gunanya? Apa manfaatnya kita marah? Itu Bapak Saudara. Kalau kita merasa, oh ternyata tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jangan marah. Lalu yang kedua Bapak Saudara, setelah kita tadi jangan mudah marah, kita menahan rasa marah. Lalu bagaimana Pak kalau kita pada akhirnya marah? Di dalam ayat 26 bagian B dilanjutkan demikian. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi yang kedua, cara kita mengelola amarah adalah cepat rendahkan marah kita. Cepat stop marah kita. Jadi kalau kita tadi gagal melakukan yang pertama, kita justru terbawa menjadi marah. Firman Tuhan masih bisa kasih kita jalan keluar. Cepat redakan
amarah kita. Dikatakan jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya Bapak Saudara, kalau kita jadi terpancing, terpaksa marah, mungkin kita tadi nggak bisa kontrol rasa marah kita. Firman Tuhan katakan cepat redakan. Jangan sampai itu kamu buahi terus. Jangan sampai marahmu itu terus berkembang. Nah dikatakan Mazmur pasal 37 ayat 8. Saya akan baca bagi kita Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Pemazmur bilang kita harus berhenti marah. Dengan lekas, dengan cepat berhenti marah. Karena itu bisa membawa kita kepada kejahatan. Nah Bapak Saudara, kenapa? Karena amarah itu kalau kita tidak segera selesaikan, maka marah itu akan membawa kita, menggoda kita untuk berbuat hal-hal yang lebih jahat kepada orang yang kita marahi. Coba kita berpikir, kalau kita marah itu kepada kesalahan atau ketidakberesan, saya percaya kita akan mudah meredakannya. Sebaliknya, kalau kita marah kepada pribadi, saya kira amarah itu tidak akan selesai. Contoh, kalau istri saya misalkan melakukan sebuah kesalahan, kalau saya memarahi kesalahan dia, setelah saya marah terhadap kesalahan dia, tentu akan reda seketika itu juga. Karena saya sudah selesai mengkoreksi kesalahan dia. Tapi kalau saya punya rasa marah kepada istri saya pribadinya, Bapak Saudara, maka rasa amarah itu tidak akan pernah selesai. Saya akan selalu ingin memuaskan rasa amarah saya. Mungkin saya marahi istri saya habis-habisan. Mungkin saya ejek dia. Mungkin saya ungkit semua kesalahan dia. Mungkin semua kelemahan dia. Bapak Saudara, yang mungkin selama ini sudah kita bereskan. Itu bisa terjadi. Jadi kalau kita marah kepada pribadi orang itu, maka amarah itu akan terpendam terus dalam hidup kita. Menimbulkan kepahitan. Tapi kalau kita memang marah karena alasan ketidakberesan atau kesalahan, saudara, saya percaya amarah kita akan cepat reda. Jangan sampai kita marah itu kepada pribadi atau orang. Sama seperti orang berdosa, kita tidak boleh membenci orang yang berdosa. Orang berdosa justru harus kita tolong karena Tuhan pun selalu menolong orang berdosa, mengampuni orang yang berdosa. Tapi bencilah dosanya. Kita tegur dia dengan penuh kasih, sadarkan dia bahwa dia kembali ke jalan yang benar. Itu yang benar, Bapak Saudara. Karena ada pepatah yang pernah saya dengar berkata demikian, bencilah permainannya, jangan pemainnya. Kalau kita nonton bola, kalau timnya bermain tidak bagus, jangan benci yang main. Bencilah permainannya. Mungkin dia kurang latihan gitu ya. Karena kalau kita membenci orangnya, itu rasa benci itu akan terus terbuai dan kita akan sakit hati kepada orang yang bersangkutan tersebut. Yang ketiga, cara kita mengelola amarah yang terakhir Bapak Saudara adalah jangan dikuasai amarah. Efesus pasal 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi amarah itu kalau kita tidak segera redakan, dia tidak kita kuasai Bapak Saudara. Jadi kita yang akan dikuasai rasa marah. Ketika kita dikuasai rasa marah, maka iblis punya kesempatan untuk menunggangi kita. Makanya jangan sampai marah itu dikuasai oleh iblis. Kita yang harus menguasai amarah kita. Dikatakan dalam Mazmur pasal 4 ayat 5 tadi yang sudah saya baca, dikatakan apabila kamu marah, Mazmur pasal 4 ayat 5, saya akan baca, dikatakan demikian. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jadi Bapak Saudara, bila tidak kita kuasai, amarah itu bisa mengarah kepada kebencian. Dan ingat, kebencian itu adalah dosa. Contoh adalah Kain dalam Kejadian pasal 4 Bapak Saudara. Karena persembahan Kain ditolak Tuhan, persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Si Kain tidak introspeksi diri. Dia tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa persembahanku tidak engkau terima? Sementara persembahan adikku Habel engkau terima. Alkitab berkata dalam Kejadian pasal 4 ayat 5-7. Si Kain itu punya marah kepada adiknya. Lalu dia berniat untuk membunuh adiknya. Tuhan ingatkan dia Bapak Saudara. Tuhan bukan tidak ingatkan loh. Tuhan ingatkan dia. Tidak bisakah kamu berseri-seri ketika engkau berbuat baik? Ingat dosa sudah mengintip. Kamu harus menguasainya. Kata Tuhan kepada Kain. Tapi Kain lebih memilih untuk dikuasai rasa marahnya. Akibatnya apa? Dia pun membunuh adiknya. Itulah pembunuhan pertama di muka bumi ini Bapak Saudara. Kain membunuh Habel. Jadi karena Kain tidak bisa menahan amarahnya, akibatnya apa? Dia membunuh adiknya. Saul pun demikian. Ketika dia dengar bahwa Daud itu bisa membunuh berlaksa-laksa orang, sementara si Saul itu dinyanyikan orang-orang hanya bisa membunuh beribu-ribu orang,
Berlaksa-laksa itu berarti berpuluh-puluh ribu Bapak Saudara. Artinya Daud itu bisa membunuh lebih banyak daripada Saul. Lalu Saul marah, Alkitab katakan. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 8. Dia marah karena mendengar orang-orang memuji Daud. Kita tahu setelah dia marah kepada Daud, banyak cara yang dia gunakan untuk membunuh Daud. Bapak Saudara, ketika kita dikuasai rasa marah, maka rasa marah itu akan membuat kita melakukan dosa-dosa yang lain. Di Kalimantan Bapak Saudara, cara orang menangkap kepiting itu gampang sebenarnya. Cukup dia ganggu kepiting yang ada di lubang itu, di pinggir tambak atau di pinggir laut gitu Bapak Saudara. Mereka cukup ganggu aja, ambil bulu atau mungkin benda yang bisa ditusuk, dimasukkan ke lubang kepiting itu, ditusuk-tusuk. Karena ditusuk dan diganggu, akhirnya kepiting marah. Ketika kepiting marah, dia akan menarik bulu tadi yang kita tusuk ke lubangnya. Gampang. Orang-orang di Kalimantan itu tinggal kasih tali atau sesuatu yang bisa masuk ke lubang kepiting itu. Lalu ketika kepiting marah, dia tangkap itu tali atau bulu tadi, lalu kita tinggal angkat Bapak Saudara. Tinggal angkat, dapat kepitingnya, masukkan ke ember. Cari lagi lubang lain, ganggu lagi. Jadi karena marah itu si kepiting akhirnya dia ketangkap. Coba dia nggak marah. Ya kan, dia biarkan aja bulu datang gangguin dia. Dia nggak akan ketangkap gitu ya. Sama kita pun demikian Bapak Saudara. Kalau kita itu terpancing untuk cepat marah, iblis pun menjadi mudah untuk menangkap kita, menguasai kita. Kita yang rugi Bapak Saudara. Oleh sebab itu Bapak Saudara, mari amarah yang tidak terkendali justru akan menguasai kita dan mengakibatkan pertikaian. Oleh sebab itu Bapak Saudara, janganlah kita menjadi pemarah. Mungkin kita, setiap orang pasti bisa marah. Gak mungkin. Karena itu emosi yang kita punya Bapak Saudara. Setiap emosi negatif yang kita punya itu adalah faktor dosa. Karena dosa, makanya kita punya rasa marah, rasa takut, rasa khawatir. Itu semuanya karena dosa. Oleh sebab itu Bapak Saudara, Alkitab bilang dalam Amsal 29 ayat 27. Si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggaran. Si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggaran. Sekarang coba tanya diri kita masing-masing. Kita ini orang yang bisa marah atau pemarah? Beda orang yang bisa marah dengan pemarah. Pemarah itu artinya orang yang punya hobi sedikit-sedikit marah Bapak Saudara. Nggak ada apa-apa pun langsung marah Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara, mari Alkitab sudah mengajarkan kita 3 cara mengelola amarah kita. Jangan mudah marah yang pertama. Cepat redakan amarah kita kalau kita sempat marah. Yang ketiga, jangan sampai dikuasai oleh amarah kita. Karena itu membawa kita kepada dosa. Sebagai penutup dari khotbah saya akan memberikan sebuah kisah nyata Bapak Saudara. Mungkin kita pernah dengar nama pendeta, pembicara yang terkenal Joyce Meyer. Suatu ketika Joyce Meyer ini sedang duduk dengan suaminya di sebuah restoran Bapak Saudara. Lalu ketika mereka selesai memesan makanan, tidak berapa lama kemudian si pelayan datang membawakan makanan yang mereka pesan. Tapi karena tidak hati-hati, si pelayan itu akhirnya menjatuhkan makanan tepat di pangkuan suami Joyce Meyer. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Suami Joyce Meyer dan Joyce Meyer itu diam. Mungkin sempat ada rasa ingin marah gitu ya, tapi mereka diam. Lalu mereka berkata kepada pelayan, "Gak apa-apa, lain kali harus berhati-hati." Lalu si pelayan berterima kasih karena dia tidak dimarahi. Lalu dia datang kepada Joyce Meyer mendekat, dia katakan, "Bu, sebenarnya saya mengenal ibu." Loh, Joyce Meyer kaget. "Iya Bu, saya sering kali mendengarkan khotbah ibu di televisi dan media lain. Saya sekarang percaya Bu, ternyata ibu rendah hati seperti yang ibu khotbahkan selama ini." Bapak Saudara coba bayangkan, kalau pada saat itu suami Joyce Meyer dan Joyce Meyer marah kepada pelayan itu, ya kan? Semua apa yang dikhotbahkan oleh Joyce Meyer di televisi dan media-media mungkin ditolak oleh dia. Dan dia akan mengatakan kepada semua orang, "Allah, Joyce Meyer itu gak seperti yang dia khotbahkan. Saya loh pernah kejadian menjatuhkan makanan tidak sengaja. Dia marah kepada saya di sebuah restoran." Tapi pada saat itu suami Joyce Meyer dan Joyce Meyer bisa menahan amarahnya. Dan mereka menang atas godaan untuk marah. Menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Saudara, mari kita pun sebagai orang percaya. Mungkin ada alasan saat ini bagi kita untuk marah. Karena kita mengalami masalah, situasi yang sangat sulit Bapak Saudara. Mari jaga hati kita, tetap jaga hati kita. Tetap minta Tuhan berikan damai sejahtera kepadaku, kepada keluargaku. Supaya kami dapat menghadapi semuanya dengan baik. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk meneguhkan firman Tuhan yang telah kita terima.
Kami sungguh bersyukur Tuhan, berterima kasih buat berkat Tuhan bagi setiap kami. Kami dapat belajar firman Tuhan. Bagaimana cara kami mengelola amarah sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami mengalami masalah yang cukup rumit. Masalah yang cukup berat akhir-akhir ini. Yang membuat kami tergoda untuk marah kepada situasi kami. Kepada orang-orang sekitar kami. Bahkan mungkin kami ada yang sempat jatuh dalam dosa. Kami menyakiti pasangan kami. Menyakiti keluarga kami, menyakiti orang tua kami, menyakiti anak kami, mungkin teman-teman kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami tidak mau dikuasai oleh si iblis, dikuasai rasa marah kami. Sehingga kami berbuat dosa. Kami mau tetap dikuasai oleh Roh Kudus. Berikan kami hikmat Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati apapun yang kami lakukan. Berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati usaha kami. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Meteraikan firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Menjadi berkat bagi kami dan kami dapat melakukannya. Kami juga akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini Tuhan. Berkati setiap kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang ada di tengah-tengah setiap kami. Memberkati kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar bagi kami. Yang lemah Tuhan kuatkan kami. Yang takut, yang khawatir Tuhan angkat setiap ketakutan kami. Kekhawatiran kami. Tuhan berikan sukacita, kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami. Berkati tim medis, berkati para relawan yang berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, berkat dalam hidup mereka. Tuhan, bahkan pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19. Kami berdoa kuasa Tuhan, bilur Tuhan menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, badai ini berlalu. Sehingga Tuhan kami dapat berkumpul bersama-sama, berkoinonia, bersekutu dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudara seiman kami di gereja bersama-sama. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, berkati kami semuanya. Mari Bapak Saudara kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih, pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita memberkati hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan pengumuman pada hari ini untuk kegiatan gereja sepekan ke depan. Berhubungan dengan maraknya wabah COVID-19, gereja sepakat untuk meliburkan kegiatan gereja tengah minggu sampai kondisi mulai kondusif. Jemaat bisa mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 secara online. Dan kami juga mengundang jemaat sekalian untuk berdoa bagi pemulihan wabah COVID-19. Sekian pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.